Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, dan saya doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang tidak terbatas. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kejadian kelam yang terjadi kepada seorang wanita yang berparas sangat cantik dan berprofesi sebagai seorang marketing di salah satu perusahaan otomotif terbesar di kota Denpasar, Bali. Wanita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan dengan beberapa luka yang berada di wajahnya, dan terdapat juga bekas jeratan yang cukup dalam di bagian lehernya. Menurut hasil visum yang dilakukan oleh para medis, si wanita juga terluka di area alat vitalnya. Dia mengalami luka sobekan hingga sampai ke belakang dari bokongnya. Diduga bahwa si wanita telah disetubuhi terlebih dahulu sebelum dia akhirnya dihabisi dengan cara yang sangat mengenaskan. Dalam keterangan pelaku dari kejahatan itu, ia mengatakan bahwa ia adalah seorang pemuas nafsu birahi wanita dan sebelumnya telah disewa oleh wanita tersebut. Di kantor kepolisian, pria itu juga mengaku bahwa mereka berdua terlibat pertengkaran yang cukup hebat sebab si wanita berkata bahwa dia tidak merasa terpuaskan dengan pelayanan darinya. Wanita itu mengatakan bahwa dia sudah membayar lebih kepada si pria, namun kemampuannya hanya segini dan sangat payah di atas ranjang kasur. Diketahui bahwa wanita yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Niputu Yuniawati yang berusia sekitar 38 tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Bali. Korban yang merupakan seorang wanita karir dan memiliki jabatan di perusahaan otomotif tersebut adalah seorang janda yang memiliki seorang anak laki-laki yang berusia sekitar 18 tahun. Yuniawati di mata keluarga adalah seorang ibu yang hidup secara mandiri, terlebih setelah memutuskan untuk menjadi orang tua tunggal. Dia sangat bekerja keras dalam menghidupi anaknya. Anak korban kemudian menceritakan bahwa ibunya bukan seorang yang pemarah. Dia juga dididik sebagai seorang anak yang disiplin dan mengikuti norma serta kebudayaan adat istiadat setempat. Hingga saat dia mendengar pengakuan resmi dari pelaku, dia benar-benar tidak percaya dan menyangkal semua keterangan tersebut. Dia menilai bahwa pelaku hanya berbohong dan beralasan. Ibunya tidak mungkin melakukan perbuatan menjijikkan dan kotor itu. Terlebih, beberapa barang ibunya telah dirampas. Menurutnya, pelaku hanya berdalih di dalam menutupi aksi perampokan yang dia lakukan. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian seorang petugas kebersihan. Saat itu dia sedang melakukan pekerjaan membersihkan kamar hotel. Saat itu tidak ada rasa curiga di dalam benaknya saat masuk ke kamar nomor 9. Dia beraktivitas seperti biasa dan itu memang bagian dari pekerjaannya. Namun setelah beberapa detik saat sudah di dalam kamar, petugas kebersihan tersebut langsung terkejut dengan penampakan seorang wanita yang sedang terbujur kaku. Ada bercak merah yang keluar dari hidungnya. Mukanya juga sudah membengkak, sementara lehernya ada bekas jeratan yang menembus kulit bagian dalam. Petugas kebersihan itu seketika langsung panik. Dia kemudian berlari keluar kamar dan memberitahukannya ke security di sana. Hingga beberapa menit berikutnya, para karyawan hotel bersama dengan petugas keamanan itu menuju ke lokasi kamar tersebut. Setelah sampai di sana, satu orang security hotel kemudian memeriksa keadaan si wanita. Dia ingin lebih memastikan bahwa korban memang benar-benar sudah tidak bernafas. Dari apa yang bisa ia lihat, tubuh wanita itu tidak ada bekas luka sayatan benda tajam, namun memar merah terdapat di beberapa kulit wajah dan tangannya. Hidung si wanita juga terus-menerus mengeluarkan bercak merah. Mereka menduga bahwa ada luka dalam yang dialami oleh korban tersebut. Petugas keamanan kemudian melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Hingga beberapa menit berikutnya, pihak kepolisian bersama dengan para petugas medis akhirnya datang. Pihak kepolisian selanjutnya mengamankan kamar lokasi kejadian dan para petugas medis membawa tubuh korban untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, pihak kepolisian mendapat keterangan bahwa awalnya korban bersama dengan seorang pria datang ke hotel tersebut. Mereka menyewa salah satu kamar. Pihak kepolisian juga memeriksa kamera CCTV dari hotel itu dan mereka mendapatkan satu orang pria yang diduga menjadi dalang atas kejadian yang menimpa si wanita naas itu. Sementara hasil medis yang didapatkan dari tubuh korban, didapati sebuah luka sobekan yang cukup parah di alat vitalnya. Luka itu bukan disebabkan oleh terjadinya persetubuhan, melainkan diduga sebuah benda keras yang sengaja dimasukkan untuk membuatnya terluka.
Setelah proses panjang dalam melakukan penyelidikan, pihak kepolisian akhirnya bisa menangkap terduga pelaku di tempat persembunyiannya. Terduga pelaku sempat melarikan diri ke kota Minahasa, dan saat proses penangkapan, pria itu sama sekali tidak melakukan sedikit pun perlawanan. Dia juga langsung mengakui atas perbuatan yang sudah ia lakukan. Pria yang bernama lengkap Bagus Putu Wijaya dan berumur sekitar 35 tahun itu kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk mendapat keterangan secara lengkap atas motif yang sebenarnya terjadi. Di hadapan petugas kepolisian, Bagus kemudian mulai bercerita tentang perkenalan dia dan Yuniawati. Saat itu mereka berkenalan di salah satu media sosial. Bagus menjelaskan bahwa ia sedang berniat untuk mencari sebuah kendaraan roda 4. Yuniawati yang memang berprofesi sebagai marketing tersebut selanjutnya menawarkan beberapa produk jualannya terhadap Bagus. Mereka kemudian sering saling berkomunikasi dan percakapan itu berubah menjadi perbincangan yang hangat di antara keduanya. Tentu saja, awalnya Bagus tidak mengaku bahwa dia hanya sekedar modus dalam pembelian sebuah mobil itu. Singkat cerita, perkenalan di antara keduanya semakin intens. Yuniawati dan Bagus juga sudah sempat bertemu. Mereka awalnya membicarakan persoalan mobil yang hendak dibeli oleh Bagus. Namun saat mereka semakin dekat, Bagus kemudian mulai mengeluarkan senjata rahasianya dalam merayu Yuniawati. Bagus selanjutnya menjelaskan bahwa dia adalah seorang pemuas nafsu birahi para wanita kesepian, dan hal itulah yang membuat Yuniawati tergoda hingga menyewa Bagus untuk menemaninya di atas ranjang kasur. Persetubuhan pertama kali itu berjalan sangat baik. Bagus memberikan pelayanan secara penuh terhadap janda muda tersebut. Namun, di akhir hubungan badan itu, Yuniawati merasa bahwa Bagus kurang perkasa dan dia mengatakan bahwa Bagus Putu Wijaya terlalu lemah dan selalu kalah dalam permainan dengannya. Yuniawati mengatakan seharusnya Bagus harus lebih agresif dan lebih gagah saat berada di atas dari seorang wanita. Ucapan yang keluar dari mulut Yuniawati itu seketika langsung membuat Bagus merasa terhina. Dia sangat tersinggung dan menyimpan dendam yang luar biasa dalam terhadapnya. Namun amarah itu masih dia simpan baik-baik karena uang yang diberikan lumayan banyak dan cukup untuk menenangkan hatinya. Beberapa hari selanjutnya, Yuniawati kembali mengajak Bagus untuk melakukan aktivitas seksual di atas ranjang kasur. Yuniawati meminta bertemu di sebuah tempat makan dan Bagus menyetujui hal itu hingga mereka akhirnya bertemu. Menurut pengakuan Bagus di kantor kepolisian, setelah mereka sudah berada di sebuah rumah makan, Yuniawati kemudian mengajak Bagus untuk memesan hotel yang tidak jauh dari sana. Setelah keduanya sepakat soal harga yang akan dikeluarkan, keduanya kemudian berangkat ke hotel menggunakan mobil milik Yuniawati. Di dalam perjalanan itu, Bagus mulai mengingat tentang perkataan dari Yuniawati mengenai dirinya yang lemah di atas ranjang kasur. Bagus bertekad bahwa kali ini dia harus membuat Yuniawati menangis sambil terkencing-kencing dibuatnya. Hingga setelah berada di dalam kamar hotel tersebut, Bagus langsung memulai pekerjaannya dengan membelai lembut tubuh dari Yuniawati. Beberapa menit kemudian, Bagus langsung memakan janda muda itu dengan begitu sangat lahap. Suara kenikmatan yang keluar dari mulut Yuniawati membuat Bagus merasa bahwa dia kali ini sudah sangat memuaskannya. Mereka melakukan persetubuhan itu kurang lebih selama 2 jam dan Yuniawati dibuat tidak berdaya di atas ranjang kasur. Saat itu di sana benar-benar terjadi gempa tektonik 12 skala Richter. Dan setelah keduanya bermandikan keringat bersama, mereka kemudian menyudahi semuanya dan mereka mandi berdua di kamar hotel itu. Namun saat itu Bagus kembali mendengar perkataan yang menyakitkan dari Yuniawati. Dia kembali mempermasalahkan persoalan keperkasaannya di atas ranjang kasur. Bagus kali ini benar-benar tidak terima sebab dia sudah mendengar bahwa Yuniawati mendesah sangat kencang dan itu adalah bukti bahwa dia merasa sangat puas. Namun Yuniawati tetap menyangkalnya dan karena hal itulah Bagus terpancing emosi yang cukup tinggi. Setelah keluar dari kamar mandi itu, dia merencanakan sesuatu hal yang jahat. Tanpa berpikir panjang, Bagus kemudian langsung memukul Yuniawati dengan begitu keras. Pukulan itu bersarang di wajah sebelah kanan dan Bagus melakukannya tidak hanya 1 kali.
Meskipun Yuniawati berusaha untuk melakukan perlawanan, namun amarah Bagus sudah sangat amat besar dan itu sangat menakutkan. Saat itu Bagus kemudian membekap mulut Yuniawati menggunakan bantal. Lalu dia membuka celana dalam korban dan memasukkan sebuah benda tajam ke alat vitalnya. Yuniawati tentu saja merasakan sakit yang tidak terbayangkan. Bagus sudah berada di luar kendali. Setelah melakukan kekerasan secara seksual tersebut, dia selanjutnya mencekik leher Yuniawati dengan seluruh tenaga yang dia miliki. Siksaan demi siksaan yang dialami oleh Yuniawati membuatnya harus mengembuskan nafas terakhirnya. Dengan cepat Bagus kemudian langsung melarikan diri. Dia membawa mobil milik Yuniawati dan merampas beberapa barang miliknya. Dalam pelariannya itu, Bagus menjual mobil Yuniawati senilai 10 juta rupiah dan dia pun melarikan diri menggunakan pesawat. Namun kebenaran selalu punya caranya sendiri untuk terungkap dan Bagus Putu Wijaya akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian. Bagus Putu Wijaya kemudian harus menjalani serangkaian persidangan di pengadilan dan dalam putusan tersebut Bagus divonis kurungan penjara selama 15 tahun. Semoga kita semua dan orang-orang terdekat kita dijauhkan dari hal-hal gila semacam ini. Dan sampai bertemu di video selanjutnya dengan kasus-kasus lain yang membuat para iblis menghela nafas. Terima kasih sudah menonton.